Di akhir halaman kitab Al-Imamul Muhajir itu menyebutkan silsilah Wali Songo yang sudah diba'alawikan. Kalau di dalam kitab Syamsul Dhahirah, Muhammad Yasyad tidak terlalu luas dalam membahas silsilah Wali Songo. Tidak sampai Mbah Sunan Muria. Tetapi kalau di Al-Imam Al-Muhajir, jelas. Sesuai dengan arahan tulisan dari Muhammad Diyak Syihab. Padahal sebenarnya Kiai Haji Abdullah bin Nuh ini tidak. Saya ketahui beliau memiliki referensi kitab-kitab nasab dan sejarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man itta'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Amma ba'd. Yang kami muliakan segenap pemirsa dan pendengar semua di seluruh dunia, semoga senantiasa berbahagia. Perkenankanlah kami sowan ke hadapan panjenengan untuk niat silaturahmi sekaligus berbagi informasi, bertolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi dengan mengharap ridho ilahi. Semoga modal waktu, tenaga dan data yang jenengan siapkan bersama pada malam hari ini dibalas oleh Allah dengan balasan kebaikan di dunia sampai di akhirat, mendapatkan keberkahan, kedamaian, ketenangan, kesehatan, kelimpahan, keselamatan, kebahagiaan di dunia wal akhirah untuk panjenengan bersama dengan anggota keluarga dan bahkan dzurriyyah keturunan panjenengan solih dan solihah, dzurriyyatan yang thayyibah, hasanah fid dunya hattal akhirah. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini, kita akan membahas peristiwa yang sebenarnya sudah sejak 2002 yang lalu. 22 tahun yang lalu. Ketika makam Raden Marwoto, bukan Parwoto ya, bukan Prawoto ya, Marwoto, yang dalam nama Arabnya menjadi Raden Umar Said, direnovasi. Makam aslinya diperbaiki, batu nisannya entah kemana. Karena memang setiap kali ganti luhur itu ditutupi batu nisan tersebut dengan kain mori atau kain kafan, lalu dilelang menjelang haulnya. Oleh sebab itu jarang kelihatan, karena makam beliau juga ada cungkup khusus yang melindungi seperti gubuk atau rumah kecil itu. Sejak 2002 yang lalu sudah diganti sebenarnya, tapi akhir-akhir ini mencuat lagi ketika 2015 yang lalu dirembuk bersama dengan kalangan akademisi katanya, bersama dengan panitia pengelola makam Mbah Sunan Muria, dikuatkan oleh LPPM, ya, Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Lalu 2018 lalu menerbitkan satu buku yang berjudul Sejarah Sunan Muria. Buku ini bisa dibeli di Tokopedia dengan harga cukup lumayan mahal,
Rp260.000, tergantung lokasi pengirimannya. Kita kalau mau mencari data kebenaran asal-usul sejarah leluhur kita, jangan bertanya kepada orang manca. Tanyalah kepada ahli dari kalangan kita sendiri. Mencari sejarah Mbah Sunan Muria kok malah melibatkan Kang Mas Lutfi bin Yahya, ya acur. Kang Mas Lutfi bin Yahya itu sejak tahun 85 itu sudah ziarah kemana-mana, ke makam-makam, dan punya niatan besar ya untuk nguri-uri katanya. Tetapi di akhirnya malah justru ingin menguasai. Dari makam ke makam, dari tokoh ke tokoh, beliau silaturahmi, berziarah ke makam-makam keramat yang ada. Sesuai dengan angan-angan atau cita-citanya, akhirnya berhasil ya mendekati tampuk kekuasaan di atas Presiden Indonesia malah. Sebagai anggota One Team Press yang paling vokal, yang akhirnya merubah sejarah di mana-mana. Dan anehnya banyak kaki tangannya dia, saya nggak mengatakan beliaunya ya, dia dari kalangan kita-kita, kiai-kiai kita, bahkan dari kalangan akademisi kita. Contoh, ini, tim penulisnya Dr. Andus Haji Anasom M. Hum. Ini bergelar semua ini. Kalangan terdidik semua ini. Bahkan dengan konsultan Dr. Haji Solihan Magister of Art dan Doktorandus Haji Abdul Manaf. Kurang apanya? Yo kiai, akademisi. Semua mengikuti dajjalun kadzabun. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadziba. Sungguh aneh tapi nyata. Seorang pembohong diikuti oleh orang-orang yang mengaku ulama untuk menyesatkan saudaranya. Raden Marwoto sudah diijma oleh leluhur kita. Anaknya Raden Syahid alias Lokojoyo, Sunan ing Kali, Kanjeng Sunan Kali, Sunan Kali Jogo. Tiba-tiba dikaburkan, alasan ada perbedaan, ya, lalu dikuburkan batu nisan aslinya entah kemana, di mana, lalu dikabarkan dengan berita hal yang ke-399, Sayyid Raden Umar Said bin Usman Haji. Usman Haji Sunan Ngundung, tapi Usman Haji dari Mondoliko Jeporo. Videonya jenengan nanti kita sertakan. Yang 2 menit. Videonya sebenarnya sebentar. Ini sudah saatnya kita bergerak ya. Tahun Juli 2015 hasilnya sudah hampir fit, lalu diseminarkan secara resmi tentang Solawat Pekalongan wonten Hadratul Maulana Habib Yahya Maulana Habib Lutfi. Pada saat itu bahkan Habib Lutfi ini ngantos pada hari itu mengkhususkan mulai pagi hari sampai sore untuk kita, untuk tim dari Yayasan Masjid dan
2015. Akhirnya tentriku terlaunching setelah beliau kerso memberi kata pengantar. Akhirnya buku itu tercetak pada Juli 2018. Itu cetakan pertama warna hijau dengan judul Sejarah Sunan Muria. Nah ini warna hijau. Di dalam buku sejarah niku beberapa versi yang berkembang selama ini disampaikan, tetapi ingkang kula sampaikan adalah ingkang pendapatipun Maulana Habib Lutfi, karena beliau sebagai sesepuh napa niki pemangku aulia di tanah Jawa. Pemangku aulia tanah Jawa. Doro Maulana Habib Lutfi bin Yahya itu pemangku aulia ing tanah Jawa. Ini contoh dari kiai yang menjadi kedibalnya penjajah. Mohon maaf, mental budak, mental inlander, menghamba dengan penjajah. Oleh sebab itu kenapa Belanda dulu itu bertahan betah menjajah bangsanya Gemah Ripah sampai membunuh para mbah kita. Darah ditumpah, tidak ada rasa rahmah, kita malah cengisan tertawa-tawa, latah. Naudzubillah. Harusnya la haula wala quwata illa billah. Doro Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Oleh sebab itu, ini adalah agenda besar yang sudah direncanakan sejak lama. Lalu ditumpahkan, ditorehkan ke dalam masa di mana kita ini tidak merasa, tidak memperhatikan sejarah kita. Karena kita menganggap husnudzon kepada mereka. Kita hanya menerapkan baik sangka. Lalu apa yang terjadi menikam dari belakang kita. Karena mereka tahu bahwa makam Aulia Utis'ah di Jawa itu adalah tempat berkumpulnya muslimin muslimat dari mana saja, dari seluruh Nusantara. Lalu dengan cara merubah sejarah, maka mereka akan menguasai kabar, dikubur, lalu diceritakan dengan buku-buku yang mereka cetak, lalu edarkan menjadi sebuah pelajaran yang harus diyakini oleh kita semua. Yang akhirnya setelah kabur, lalu dikabarkan itu. Dikaburkan dulu. Wakila Raden Umar Said bin Sunan Kali, Raden Umar Said bin Usman Haji. Itu dikaburkan dulu. Alasan ini kan khilafiyah, mana yang lebih mendekati kebenaran. Lah anehnya, LPPM UIN Wali Songo Semarang tidak memiliki kewaspadaan. Buktinya mana? Batu nisannya di mana buktinya? Harusnya batu nisan itu menjadi bukti peninggalan cagar budaya, arkeologi, yang harus disimpan, nggak boleh dijual atau malah disita, disimpan di Kanjeng Sholawat Pekalongan sana. Lalu nanti kalau batu nisan itu dipasang ya, ditancapkan ke makam palsu, kucing mati, atasnya ditancepi batu nisan ini, akan menjadi, ini benar menjadi wali Allah, leluhurnya Habib Lutfi bin Yahya. Mati kita, sejarah kita mati. Kepedulian kita tidak hanya kalangan kiai saja, tapi juga kalangan akademisi kita ini kurang, bahkan sangat-sangat kurang. Sekelas kampus perguruan tinggi saja bisa kena kok. Ya, kena tipu daya, kena prank para pendusta dan pembohong yang ada.
di Nusantara ini. Ini sangat-sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Jadi buku ini jelas ya, narik-narik urut nama-nama orang-orang yang katanya hebat ini. MAG, MPD, MHUM semua disebutkan semua. Tapi pengantarnya Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Padha wae. Padha wae. Ya. Sekarang masanya sudah berakhir. Saya hanya mendoakan semoga orang-orang ini semua dan bahkan yang lainnya semua muhibbin yang mengikuti para perusak agama, bangsa dan negara, semoga sadar semua, bertaubat, mengakui kesalahannya. Jika tidak, maka lebih baik, ya, lebih baik. Jika terus-terusan nggak mampu disadarkan, semoga Allah memberikan peringatan. Mulai dari peringatan yang ringan, sampai peringatan yang berat kepada mereka. Ini doa saya, mohon maaf saya ini berdoa agak tegas ya. Kalau nanti kita sabari terus, Indonesia milik Yaman, milik Tarim sana. Padahal saya memiliki manuskrip kuno yang dicetak tahun 1590 Masehi ya. Tidak seperti apa yang ditulis di dalam sejarah Sunan Muria ini. Jelas bertolak belakang. Sumbernya dari mana? Ayo kita adu data. Ini paling ya olah polai LPPM UIN Wali Songo Semarang saja. Enggak semua terlibat kok. Ya saya kalau melihat seperti ini berarti kalau diskusi di UIN Wali Songo digagalkan ya wajar ya. Ya wajar ya, karena memang isinya orang-orang yang kurang berkualitas ya, kurang memiliki rasa kepedulian terhadap sejarah bangsanya sendiri. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Maka Mbah Sunan Ampel sudah ditutupi, nggak kelihatan nanti dicuri atau tidak batu nisan aslinya. Dibuat makam ala Yaman sana, semuanya akan diganti nantinya. Tidak hanya Mbah Sunan Muria, Mbah Sunan Ampel, yang paling sulit kan Mbah Sunan Kalijaga, ya, yang Jawani itu ya. Nanti semua akan dikuasai semua. Mbah Sunan Kalijaga itu juga dibalawikan. Wali Songo sudah Bali semua. Al-Faqihil Muqaddam semua Wali Songo itu. Inilah tamu yang mau merampas haknya tuan rumah. Petantang, petenteng, meketa, mekete berjalan di atas bumi Nusantara dengan kesombongannya. Ini gara-gara siapa? Dulunya ditulis dalam kitab Al-Imamul Muhajir, karya Muhammad Dia Syihab, tapi menggandeng seorang ulama Cianjur yang bernama Kiai Haji Abdullah bin Nuh, mengarang kitab yang bernama Al-Imamul Muhajir. Di akhir halaman kitab Al-Imamul Muhajir itu menyebutkan silsilah Wali Songo yang sudah diba'alawikan. Kalau di dalam kitab Syamsul Dhahirah, Muhammad Dia Syihab tidak terlalu luas dalam membahas silsilah Wali Songo. Tidak sampai Mbah Sunan Muria. Tetapi kalau di Al-Imam Al-Muhajir, jelas. Sesuai dengan arahan tulisan dari Muhammad Dia Syihab. Padahal sebenarnya Kiai Haji Abdullah bin Nuh ini tidak. Saya ketahui beliau memiliki referensi kitab-kitab nasab dan sejarah. Ini klaim pengakuan sepihak dari Ba'alawi dompleng ke nama besar seorang kiai pribumi. Sejak dulu seperti ini. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, nanti Gus Dur ya. Semuanya akan didomplengi. Benalu lalu membunuh pohonnya. Bani Jadid, Bani Kudaimi musnah, tidak memiliki keturunan ya. Datang ke Jawa, Nusantara, Wali Songo tidak memiliki keturunan. Benalu, pohon yang ditumbangi akan mati, dimatikan
dimusnahkan. Begitu juga nanti suatu saat kalau kita diam saja, Bumi Pertiwi Indonesia Raya akan musnah 2030 yang akan datang. Oleh sebab itu, alhamdulillah, biidznillah, kita diperlihatkan oleh Allah yang Maha Rahmah bahwa sepak terjang mereka itu ibarat Dajjal dan kaum perusak Ya'juj Ma'juj. Karena DNA Gog and Magog itu ada hubungan darah dengan Joj and Majoj. Gog and Magog, Ya'juj dan Ma'juj. Hasilnya persis dengan GM201. Ini tidak hanya sampai di sini saja. Nanti terus akan merembet. Tapi insya Allah, ya insya Allah, biidznillah, la haula wala quwata illa billah, ini sudah lemah mereka. Tinggal doa kita semoga pertama sadar, taubah. Kedua, harus menyatakan ke publik untuk menyatakan bersalah dan memperbaiki dengan perbuatan-perbuatan yang hasanah. Terus yang ketiga, jika ini tidak dilakukan, maka sudah saatnya keadilan akan berjalan di muka bumi Indonesia. Harus ada keajaiban dari Allah Ta'ala untuk memperingatkan secara ringan ataupun sedang ataupun berat kepada mereka. Tidak hanya habaib alawi, tetapi juga kepada para muhibbinnya, para pendukung-pendukung kaum perusaknya itu. Ini yang harus kita tegaskan. Kalau nggak gitu nanti kita sabar-sabarin malah delodro. Kita dibilang tidak tegas. Jadi dasarnya dari mana Raden Umar Said atau Marwoto itu kok bukan ke Usman Haji? Dasarnya saya punya. Tidak hanya data yang kami miliki, tapi juga telah maklum bidoruri bahwa Raden Umar Said atau Marwoto itu adalah putra Sunan Kalijogo. Beliau adalah generasi yang kelima Wali Songo dan termasuk Wali Songo yang termuda. Dan bahkan apa yang disampaikan oleh Kang Mas Muhammad Lutfi bin Yahya itu juga menyampaikan sesuatu yang berdasarkan kitab Al-Imamul Muhajir ini. Apa? Beliau menyampaikan Sunan Kudus, Said Ja'far Shadiq itu juga putranya Sunan Ampel. Jangan percaya? Jangan percaya? Bukan putranya Sunan Ngundung, Usman Haji Sunan Ngundung, bukan. Tapi putranya Mbah Ahmad Rahmatullah. Ini buktinya. Jadi nanti kita sertakan di kolom deskripsi di bawah video ini.